Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Dani Agustian Rahman, Graduate Trainee Batch 5. Kali ini saya akan bagikan video e-learning seputar proses pembuatan kertas dari pohon pinus. Nah, berikut adalah materi pembahasannya. Yang pertama adalah produk, kemudian yang kedua adalah sejarah, dan yang ketiga adalah struktur pohon. Yang keempat adalah pembuatan. Mari kita simak videonya bersama. Berikut ini merupakan produk dari pengolahan serat kayu yang biasa kita gunakan sehari-hari, yaitu fine paper. Siapa sih yang nggak tahu fine paper? Nah, fine paper adalah kertas berbahan tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp kayu. Nah, kertas mempunyai standar ukuran yang biasa digunakan pada perkantoran, seperti letter, A4, F4, legal, dan sebagainya. Nah, biasanya fine paper ini digunakan oleh percetakan untuk membuat handout presentasi dan hardbook. Nah, kemudian produk serat kayu ini tidak hanya digunakan pada fine paper sobat. Berikut adalah kegunaan dari serat kayu untuk brown paper. Nah, kamu tahu nggak sih apa itu brown paper? Brown paper adalah kertas yang berwarna coklat yang biasa kita gunakan sehari-hari sebagai packing barang, atau orang Indonesia biasanya menyebut dengan dus. Nah, selanjutnya produk serat kayu tidak hanya itu sobat. Produk berikutnya adalah tisu. Tisu merupakan kertas yang terbuat dari bahan serat kayu juga. Tetapi tisu memiliki ukuran ketebalan yang sangat tipis dan mempunyai berat yang sangat ringan, sehingga memudahkan seseorang untuk menggunakannya. Nah, biasanya tisu digunakan untuk alat kebersihan sobat, seperti membersihkan wajah ataupun kotoran pada peralatan rumah tangga. Nah, kemudian produk serat kayu yang terakhir adalah food pack sobat. Food pack merupakan kertas yang terbuat dari bahan serat kayu yang pada sisi bagian dalam kertas berkontak langsung dengan makanan, dan terdapat lapisan plastik yang bertujuan untuk mencegah tembusnya minyak ke dalam kertas. Karena jika minyak tersebut mampu menembus kertas, maka akan sangat mempengaruhi kualitas makanan. Nah, biasanya produk food pack ini memiliki tekstur kertas yang sangat halus dan higienis sobat. Halo sobat, mari kita mengenal pohon pinus. Pohon pinus adalah salah satu jenis pohon yang hidup di iklim tropis, dan biasanya pohon ini banyak kita jumpai di negara Indonesia sobat. Tidak hanya itu, biasanya pohon ini juga tumbuh di daerah Eropa dan Amerika Selatan. Kemudian pohon ini adalah jenis pohon yang termasuk dalam kategori serat panjang, atau bisa kita sebut juga dengan softwood sobat. Pohon ini mampu hidup dalam 8-50 tahun sobat. Biasanya pohon ini bisa kita ambil getahnya untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pembuatan kosmetik, minyak cat, farmasi, dan banyak kegunaan lainnya sobat. Nah, ini adalah sekilas perbandingan serat panjang dengan serat pendek. Pohon serat panjang mempunyai ukuran 3-6 mm, sedangkan pada pohon serat pendek mempunyai ukuran 1 dengan 2 mm. Nah, biasanya serat panjang ini bisa kita jumpai pada jenis pohon cemara atau pinus, sedangkan serat pendek bisa kita jumpai pada jenis pohon akasia atau eukaliptus sobat. Nah, manfaat kayu pinus ini bisa kita gunakan sebagai furnitur sobat. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan pembuatan kertas yang diambil dari serat kayunya. Berikut ini adalah struktur pohon. Yang pertama adalah akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian bunga. Nah, berikut ini adalah struktur dari batang, bark atau kulit kayu. Kulit kayu adalah lapisan terluar batang yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam batang. Kemudian kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Nah, berikut ini merupakan proses pembuatan pulp sobat. Diawali dari proses wood handling. Wood handling merupakan pengolahan kayu gelondongan dengan cara dicacah dan dikupas sehingga menghasilkan chip kayu sobat. Kemudian chip kayu akan diproses ke dalam pemasakan yang bertujuan untuk memisahkan fiber dari lignin. Kemudian dilakukan proses washing yang bertujuan untuk membersihkan lignin yang masih terbawa di dalam fiber. Kemudian dilakukan proses screening yang bertujuan untuk memisahkan kotoran yang ada di dalam fiber. Kemudian dilakukan proses oxygen lignification yang bertujuan untuk menghilangkan lignin dengan bantuan oksigen.
Nah, yang terakhir dilakukan proses bleaching atau pemutihan pulp, sehingga hasil pulp akan putih, cerah, dan siap dikirimkan ke mill. Nah, berikut ini merupakan proses pembuatan kertas sobat. Diawali dari proses stock preparation. Stock preparation adalah menyiapkan bahan sobat, baik dalam bahan baku stoknya dan ada penambahan bahan kimia. Kemudian dilakukan proses wet end yang bertujuan untuk membentuk formasi kertas dan menghilangkan air sebanyak-banyaknya. Kemudian dilakukan proses dry end yang bertujuan untuk mengeringkan kandungan air kembali dari hasil wet end sobat, sehingga keluaran kertas dari dry end ini kering sobat. Kemudian dilakukan proses finishing yang kertasnya akan digulung ke jumbo roll dan dilakukan proses quality yang bertujuan untuk mengetahui apakah kertas tersebut sudah memenuhi kebutuhan konsumen ya sobat. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa.